Assalamualaikum sahabat lansia semua, saya Dr. Amira Sutandari, dan selama lebih dari 25 tahun saya praktik sebagai dokter, saya sudah menangani ribuan pasien lanjut usia di Jakarta, Bandung, hingga Surabaya. Hari ini saya ingin membahas topik yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk kesehatan Anda. Beberapa bulan lalu, saya menerima panggilan darurat dari rumah sakit di daerah Menteng. Seorang bapak berusia 79 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar tidurnya pagi itu. Keluarganya panik. Ketika tim medis tiba, sudah terlambat. Pak Hendra, sebut saja begitu, telah meninggal dunia. Yang membuat kasus ini berbeda adalah penyebabnya sangat tidak terduga dan bisa saja terjadi pada siapapun dari kita. Masturbasi atau onani adalah aktivitas yang sangat normal dan sehat, bahkan untuk lansia. Penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas seksual, termasuk masturbasi, bisa membantu mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan menjaga kesehatan prostat. Tapi ada satu hal yang jarang orang sadari, ada waktu-waktu tertentu dalam sehari yang sangat berbahaya untuk melakukan aktivitas ini, terutama bagi para lansia. Kalau video ini membuka mata Anda atau membuat Anda berpikir berbeda, tolong ketik angka 1 di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lansia lainnya dari saya. Jadi apa yang terjadi dengan Pak Hendra? Dan waktu-waktu berbahaya, apa yang harus dihindari? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke detailnya, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan menghakimi siapapun. Ini murni pembahasan medis untuk keselamatan Anda. Kesehatan seksual adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan, tidak peduli usia berapapun Anda. Waktu pertama yang sangat berbahaya adalah pagi hari, tepat setelah Anda minum obat. Kenapa? Mari saya jelaskan. Kebanyakan lansia di Indonesia, terutama yang saya tangani, minum obat tekanan darah tinggi setiap pagi. Obat-obatan seperti amlodipin, captopril, atau valsartan sangat umum. Obat-obatan ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah Anda untuk menurunkan tekanan darah. Ini bagus untuk jantung Anda dalam jangka panjang. Tapi inilah masalahnya, ketika Anda masturbasi atau melakukan aktivitas seksual apapun, tubuh Anda melepaskan hormon-hormon seperti dopamin dan oksitosin. Jantung Anda berdetak lebih cepat, pembuluh darah melebar, dan tekanan darah Anda turun secara alami. Sekarang bayangkan ini, Anda baru saja minum obat tekanan darah yang sudah menurunkan tekanan darah Anda. Lalu Anda masturbasi, yang menurunkan tekanan darah Anda lagi. Apa yang terjadi? Tekanan darah Anda bisa turun terlalu drastis, terlalu cepat. Menurut data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, penurunan tekanan darah yang terlalu cepat bisa menyebabkan pusing, pingsan, bahkan serangan jantung pada kasus yang parah. Ini yang terjadi pada Pak Hendra. Beliau minum obat tekanan darah seperti biasa jam 6 pagi, lalu sekitar jam 7 pagi, beliau melakukan aktivitas seksual sendirian. Tekanan darahnya turun terlalu drastis, jantungnya tidak bisa mengkompensasi dengan cukup cepat, dan beliau pingsan. Karena sendirian, tidak ada yang menolong, dan akibatnya fatal. Saya tahu ini terdengar menakutkan, tapi jangan khawatir. Ada solusi yang sangat sederhana. Tunggu setidaknya 2 jam setelah minum obat sebelum Anda melakukan aktivitas apapun yang meningkatkan detak jantung atau aliran darah. 2 jam ini memberikan waktu bagi obat untuk terserap dengan baik ke dalam sistem Anda dan tekanan darah Anda sudah stabil di level yang sehat. Kalau Anda minum obat lain seperti obat diabetes, obat jantung, atau obat prostat, prinsip yang sama berlaku. Beri jeda waktu yang cukup. Lebih baik lagi, konsultasikan dengan dokter Anda tentang waktu terbaik untuk aktivitas Anda sehari-hari. Sekarang, waktu berbahaya kedua yang perlu Anda waspadai. Berapa banyak dari Anda yang suka mandi air hangat atau berendam di bathtub setelah seharian beraktivitas? Rasanya enak sekali, kan? Air hangat melemaskan otot, menenangkan pikiran, membuat badan terasa segar. Ini adalah ritual yang sangat menyenangkan. Tapi ada bahaya tersembunyi yang jarang orang sadari. Setelah mandi air hangat, terutama yang cukup lama, tubuh Anda dalam kondisi yang sangat rentan. Apa yang terjadi saat Anda berendam air hangat? Pembuluh darah Anda melebar karena panas. Ini proses yang disebut vasodilatasi. Akibatnya, tekanan darah Anda turun. Anda mungkin pernah merasakan sedikit pusing atau kepala ringan setelah keluar dari air hangat, kan?
Itu karena tekanan darah Anda turun. Sekarang, kalau setelah mandi air hangat Anda langsung masturbasi, apa yang terjadi? Tekanan darah Anda yang sudah rendah turun lagi. Otak Anda tidak mendapatkan cukup oksigen, keseimbangan Anda terganggu. Dan disinilah bahayanya. Menurut Kementerian Kesehatan, jatuh adalah penyebab cedera nomor 1 pada lansia di Indonesia, dan banyak dari jatuh ini terjadi di kamar mandi atau kamar tidur. Kenapa? Karena lantai licin, tubuh dalam kondisi lemah, dan keseimbangan terganggu. Saya punya pasien, sebut saja Pak Budi, 71 tahun dari Bekasi. Beliau suka berendam air hangat setiap malam sebelum tidur. Suatu malam, setelah berendam sekitar 30 menit, beliau merasa rileks dan terdorong untuk masturbasi. Beliau berdiri, tapi tiba-tiba merasa pusing, kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Untungnya istrinya ada di rumah dan segera menolong. Pak Budi patah tulang pinggul dan harus operasi. Pemulihan memakan waktu berbulan-bulan. Ini bisa dihindari dengan sangat mudah. Kalau Anda suka mandi air hangat, tunggu setidaknya 30 menit hingga 1 jam setelah mandi sebelum melakukan aktivitas seksual. Beri waktu tubuh Anda untuk menormalkan kembali suhu dan tekanan darah. Dan kalau Anda memutuskan untuk tetap melakukannya, pastikan Anda dalam posisi aman, duduk atau berbaring. Jangan berdiri, pastikan lantai tidak licin. Ini sangat penting. Sahabat lansia. Sekarang kita masuk ke waktu ketiga, yang paling sering diabaikan tapi sangat berbahaya. Malam hari, terutama larut malam atau dini hari. Banyak lansia yang saya tangani mengatakan bahwa mereka sering terbangun tengah malam, tidak bisa tidur lagi, dan akhirnya melakukan masturbasi untuk membantu tidur kembali. Ini sebenarnya tidak masalah, bahkan bisa membantu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, di malam hari, tubuh Anda dalam kondisi yang berbeda dari siang hari. Tekanan darah Anda alami turun di malam hari. Ini yang disebut pola diurnal tekanan darah. Kalau Anda bangun tiba-tiba dan langsung beraktivitas tanpa memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan, ada risiko tekanan darah turun terlalu rendah. Kedua, banyak lansia mengalami apa yang disebut nokturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari. Kalau Anda bangun untuk ke toilet, lalu masturbasi, lalu langsung tidur lagi, ada risiko dehidrasi ringan yang bisa memperburuk kondisi. Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah risiko jatuh. Di malam hari, penglihatan Anda tidak sebaik siang hari. Refleks Anda lebih lambat karena Anda baru bangun tidur. Koordinasi Anda berkurang. Kalau Anda pusing setelah masturbasi dan mencoba berjalan ke kamar mandi atau kembali ke tempat tidur, risiko jatuh sangat tinggi. Saya punya pasien, Pak Ahmad dari Tangerang, 68 tahun. Beliau terbangun jam 3 pagi, merasa terangsang, lalu masturbasi sambil berdiri di kamar mandi. Setelah selesai, beliau merasa sangat pusing, kehilangan kesadaran sesaat, dan jatuh, kepalanya membentur wastafel. Istrinya mendengar suara keras dan segera menolong. Pak Ahmad mengalami gegar otak ringan dan luka di kepala yang perlu dijahit. Solusinya, kalau Anda terbangun tengah malam dan merasa ingin masturbasi, tidak masalah. Tapi lakukan dengan aman. Tetap berbaring atau duduk di tempat tidur, jangan berdiri. Jangan buru-buru bangun setelah selesai. Beri tubuh Anda waktu beberapa menit untuk stabil. Nyalakan lampu kamar kalau perlu berjalan. Dan pastikan ada air minum di samping tempat tidur untuk menghindari dehidrasi. Sahabat lansia, saya tahu topik ini mungkin membuat sebagian dari Anda merasa tidak nyaman. Tapi percayalah, sebagai dokter yang sudah berpraktik lebih dari 25 tahun, saya sudah menangani terlalu banyak kasus yang sebenarnya bisa dihindari kalau informasi seperti ini lebih diketahui oleh masyarakat. Masturbasi adalah aktivitas yang sehat dan normal. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting adalah kita melakukannya dengan cara yang aman, terutama di usia lanjut ketika tubuh kita lebih rentan. Sekarang, mari saya jawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pasien saya. Pertanyaan pertama, apakah masturbasi berbahaya untuk lansia? Jawaban singkatnya, tidak, masturbasi tidak berbahaya untuk lansia, justru sebaliknya, masturbasi bisa memiliki manfaat kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur, termasuk masturbasi, bisa membantu menjaga kesehatan prostat pada pria, mengurangi risiko kanker prostat, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan bahkan meningkatkan sistem imun. Yang berbahaya bukan masturbasi itu sendiri, tapi waktu dan cara kita melakukannya.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada waktu-waktu tertentu yang lebih berisiko, terutama kalau kita punya kondisi kesehatan tertentu seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau diabetes. Pertanyaan kedua, seberapa sering aman untuk masturbasi di usia lanjut? Tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua orang. Setiap orang berbeda, yang penting adalah dengarkan tubuh Anda. Kalau Anda merasa energi Anda baik, tidak ada keluhan kesehatan, dan tubuh Anda merespons dengan baik, maka tidak masalah. Secara umum, beberapa kali seminggu masih dianggap normal dan sehat untuk lansia. Tapi sekali lagi, ini sangat individual. Kalau Anda punya keraguan, diskusikan dengan dokter Anda. Pertanyaan ketiga, apa tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai? Kalau setelah masturbasi Anda merasakan pusing yang tidak hilang-hilang, nyeri dada, sesak napas, detak jantung yang sangat cepat atau tidak teratur, atau kelemahan di satu sisi tubuh, segera hubungi dokter atau pergi ke rumah sakit. Ini bisa jadi tanda masalah serius. Tanda-tanda lain yang perlu diwaspadai adalah kalau Anda sering merasa sangat lelah setelah masturbasi sampai tidak bisa beraktivitas normal selama beberapa jam. Atau kalau Anda mengalami pusing setiap kali selesai, ini mungkin tanda bahwa ada kondisi kesehatan yang perlu diperiksa. Pertanyaan keempat, apakah perlu konsultasi dengan dokter tentang hal ini? Saya sangat menyarankan Anda untuk tidak malu membicarakan hal ini dengan dokter Anda, terutama kalau Anda punya kondisi kesehatan kronis. Dokter Anda perlu tahu semua aspek kehidupan Anda untuk bisa memberikan perawatan yang terbaik. Di Indonesia, masih banyak orang yang merasa tabu membicarakan kesehatan seksual dengan dokter. Tapi percayalah, dokter sudah terbiasa dengan topik ini dan tidak akan menghakimi Anda. Kesehatan seksual adalah bagian penting dari kesehatan keseluruhan. Sekarang mari saya berikan beberapa tips praktis untuk memastikan Anda aman saat masturbasi. Pertama, kenali kondisi kesehatan Anda. Kalau Anda punya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, atau kondisi kronis lainnya, Anda perlu lebih berhati-hati. Bicarakan dengan dokter Anda tentang aktivitas apa saja yang aman untuk Anda. Kedua, perhatikan timing. Hindari masturbasi tepat setelah minum obat, tepat setelah mandi air hangat, atau saat Anda baru bangun tengah malam. Beri tubuh Anda waktu untuk stabil terlebih dahulu. Ketiga, pilih posisi yang aman. Kalau Anda khawatir tentang keseimbangan atau pusing, lakukan sambil duduk atau berbaring. Jangan berdiri, terutama di kamar mandi yang lantainya bisa licin. Keempat, pastikan lingkungan Anda aman. Lantai tidak licin, tidak ada benda tajam di sekitar, cahaya cukup terang kalau malam hari, dan kalau memungkinkan, ada orang lain di rumah yang bisa menolong kalau terjadi sesuatu. Kelima, jaga hidrasi. Minum air yang cukup sebelum dan sesudah aktivitas. Dehidrasi bisa memperburuk pusing dan membuat Anda lebih rentan jatuh. Keenam, dengarkan tubuh Anda. Kalau Anda merasa tidak enak badan, sangat lelah, atau ada keluhan kesehatan, lebih baik tunda dulu. Kesehatan Anda lebih penting. Ketujuh, jangan terburu-buru. Setelah selesai, jangan langsung berdiri atau berjalan. Beri tubuh Anda waktu beberapa menit untuk kembali normal. Ambil napas dalam-dalam, minum air, dan tunggu sampai detak jantung Anda kembali normal. Sahabat lansia, saya ingin Anda ingat bahwa tujuan saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Sama sekali bukan. Tujuan saya adalah memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk tetap sehat dan aman. Masturbasi adalah hak Anda dan bagian normal dari kehidupan, tidak peduli usia berapapun Anda. Yang saya inginkan adalah Anda melakukannya dengan cara yang aman, sehingga Anda bisa terus menikmati kehidupan yang berkualitas. Ingat kasus Pak Hendra yang saya ceritakan di awal, tragedi itu bisa dihindari kalau beliau tahu tentang risiko masturbasi tepat setelah minum obat tekanan darah. Kalau beliau tunggu 2 jam, atau lakukan dalam posisi duduk, atau ada orang lain di rumah, mungkin hasilnya akan berbeda. Saya tidak ingin keluarga Anda mengalami kehilangan yang sama, saya tidak ingin Anda atau orang yang Anda cintai menjadi statistik yang bisa dihindari. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Pertama, bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Kedua, kalau Anda punya kondisi kesehatan kronis, jadwalkan konsultasi dengan dokter Anda untuk membahas aktivitas aman untuk Anda. Ketiga, mulai perhatikan timing dan cara Anda melakukan aktivitas ini.
Kebenaran tentang waktu paling berbahaya untuk masturbasi adalah bukan tentang waktu itu sendiri, tapi tentang kondisi tubuh Anda pada waktu tersebut. Ketika tubuh Anda dalam kondisi yang rentan, penurunan tekanan darah, gangguan keseimbangan, atau dehidrasi, itulah saat paling berbahaya. Tapi dengan pengetahuan yang tepat dan tindakan pencegahan yang sederhana, Anda bisa tetap aman. Anda bisa tetap menikmati kehidupan seksual yang sehat bahkan di usia lanjut. Mari kita jaga diri sendiri dan saling menjaga satu sama lain. Sekarang Anda sudah tahu apa yang harus diperhatikan. Anda sudah tahu waktu-waktu yang perlu diwaspadai. Anda sudah tahu cara melakukannya dengan aman. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, tolong klik like dan subscribe channel Dr. Amira Sutandari untuk mendapatkan lebih banyak informasi kesehatan lansia. Tuliskan di kolom komentar kalau Anda punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap sehat, tetap aman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.